dihindari percekcokan, perselisihan, atau penganiayaan, atau bahkan misalnya pemukulan, luka berat dan sebagainya. Tetapi ketika misalnya ini kembali lagi ke, ini kan masalah keluarga, kembali lagi ke diri masing-masing. Ketika misalnya disitulah kemenangan yang sangat hakiki, ketika seorang suami bisa mendamaikan kedua belah kedua belah pihak, baik istri pertama maupun istri keduanya. Tetapi kalau secara hukum, itu tadi yang saya katakan Pon, itu yang saya katakan tadi, sah memang secara agama pernikahannya yang kedua, tetapi ketika misalnya pengadilan agama atau hukum positif juga memberikan aturan, jangan sampai takutnya nanti ketika misalnya Anda Bapak ditanya atau kita semuanya, mana buktinya kalau Anda menikah secara agama, secara negara ceritanya. Kan kita oke lah kalau misalnya jika seandainya yang berlaku khususnya di Senja ini hukum Islam, maka sah tidak perlu lagi sah di mata negara. Tetapi di sini di negara kita berlaku yang namanya hukum positif, dan inilah yang diberlakukan oleh pengadilan agama, mendapat restu terlebih dahulu kepada istri pertama. Saya kira seperti itu pun. Selanjutnya masalah talak. Bagaimana jenisnya dan solusinya? Kalau jenis-jenisnya adalah yang bisa saya bahasakan, Anda mengatakan saya talak kamu, itu sudah jatuh. Tetapi ada yang disebut talak kinayah. Apa itu talak kinayah? Talak yang memiliki arti lain, atau misalnya kembali ke rumahnya orang tuamu. Kembali ke rumahnya orang tuamu kan sudah seakan-akan suami mengusir istri pertama, itu namanya kinayah, perumpamaan. Tetapi masalah jatuhnya atau tidaknya ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan kalau misalnya tidak jelas maksudnya itu tidak jatuh talaknya. Tetapi kalau misalnya jelas memang saya talak kamu, itu kan sudah jelas, maka sudah jatuh satu. Tetapi kalau misalnya itu tadi yang saya katakan, dia menggunakan bahasa-bahasa yang memiliki arti lain. Itu tadi seperti itu tadi yang pulang saya ke rumahnya orang, pulang ke saya, itu akhirnya ada lagu kayaknya itu. Pulang ke rumah orang tua, itu kan ada beberapa ulama yang mengatakan itu sudah jatuh. Ada juga yang mengatakan tidak, karena tidak memiliki arti sharih, arti jelas daripada perceraian, daripada talak itu sendiri. Selanjutnya solusinya, saya kira saat itu solusinya pun, jangan seberat apapun masalah itu, jangan lalu bahasakan atau misalnya ungkapkan itu saya talak kamu, jangan, karena resikonya agak berat. Bukan itu tadi saya katakan, kalau talak satu itu masih bisa berhubungan dengan ininya, masih bisa rujuk. Talak kedua itu bisa rujuk, tetapi harus nikah kembali. Talak tiga itu dia tidak boleh kembali ke suaminya sebelum istrinya menikah dengan orang lain dan bercerai dengan orang tersebut. Mana mau kita kan, masa anunya orang lain kita ambil, walaupun itu istri kita dulu. Makanya agama Islam mengatur jangan sampai sepelekan yang namanya talak. Tapi kan terkadang kita kalau misalnya sudah emosi, makanya itu ada yang bertanya juga, bagaimana itu kalau talaknya didasari oleh emosi misalnya. Kembali lagi, jangan permainkan yang namanya talak. Itu jangan kembali. Itu tadi yang saya katakan, kita semua punya masalah dalam keluarga kita. Tapi satu solusinya bagaimana mendewasakan diri kita mengatasi atau menyelesaikan masalah tersebut. Saya kira itu pun. Dan insya Allah nanti mungkin ini saya batasi, mungkin sampai sini saja dulu ya. Karena mungkin nanti tindak lanjutnya, insya Allah nanti kita akan saling ini lagi, bertatap muka lagi. Dan ini kalau sudah ada suratnya Puang, insya Allah saya sampaikan bahwa pendampingan hukum atau misalnya pengabdian masyarakat saya, insya Allah saya kalau misalnya tidak ada halangan, saya tempatkan di Desa Tongke-Tongke, dan insya Allah kami akan dari diri saya pribadi, insya Allah akan datangkan teman-teman, baik itu dari dosen hukum, dosen lain sebagainya, insya Allah kami akan datangkan. Terima kasih Puan.
Ya, terima kasih jawaban dari Pak Dr. Andi Nazarudin mengenai persoalan KDRT, pernikahan, talak, mahar, bahkan poligami itu sendiri dalam seminar pada hari ini. Jadi kita sudahi untuk pertemuan pada hari ini. Akan tetapi seperti bahasa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andi Nazarudin, bahwasanya akan ada tindak lanjut dari kampus Institut Agama Islam Muhammadiyah Senja di bagian pengabdian masyarakat, untuk bagaimana mudah-mudahan penempatan lokasinya untuk penyuluhan hukum itu bisa ditempatkan di Desa Tongki-Tongki, dan mudah-mudahan itu harapan kita, sekiranya penyuluhan-penyuluhan hukum itu bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat, baik itu persoalan hukum hukum kekeluargaan, KDRT, warisan ataupun tanah dan lain sebagainya. Dan insya Allah akan ada pendampingan hukum yang akan dilakukan oleh dosen-dosen hukum. Jadi dosen-dosen hukum yang ada di IAIN Senjai itu adalah dosen-dosen yang punya kapabilitas dan kualitas yang sangat luar biasa. Ada yang dari lawyer, ada yang dari notaris, dan ada yang memang basicnya memang di ilmu-ilmu hukum, baik dari ilmu hukum pidana, ilmu hukum Islam, hukum tata negara ataupun hukum-hukum yang lain sebagainya.